Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah acara kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pengantar kata oleh Bapak Kasih Binadik. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Pak Ustadz Robiah Ibrahim, kemudian jamaah yang sama-sama insya Allah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa tadi telah dilaksanakan sidang TPP. Nah, sidang itu memang ada beberapa dari rekan-rekan yang kemudian belum memenuhi standar yang harus kita usulkan. Nah, jadi jangan berkecil hati paman. Saya milih orang. Tapi memang ada standar yang harus dipenuhi. Kemudian dari hasil itu saya evaluasi. Ternyata banyak warga Sinaru ini tidak tahu siapa walinya. Mungkin ada yang pilih belum. Maka saya perintahkan hari ini harus selesai tempel di masjid. Nanti sampaikan ke teman-teman. Jadi bapak ini adalah bagian perwakilan yang nanti menyampaikan ke teman-teman lain di dalam kamar atau di dalam ruang. Tempel nanti disiapkan lagi di regu pengamanan tamu. Nanti di sana kalau nggak sempat lihat di sini mau tanya boleh tanya di situ. Ada bukunya sempat. Biar mempermudah hubungan bapak sekalian dengan wali kemasyarakatan itu sendiri. Apa yang menjadi kendala di lapangan tolong dikomunikasikan biar bisa kita selesaikan. Karena kenapa? Komunikasi yang terputus mengakibatkan semua terhambat. Kalau komunikasinya lancar, biar walinya yang datang nyerang di masalah tetapi juga harus ikut kegiatannya dengan apa yang wali itu sampaikan karena dia mau menilai, dia mau menyampaikan itu sesuai dengan apa yang dia sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia peroleh, jadi bukan nanti dia ada baru dia dia juga bisa mengambil data dari orang lain. Kalau bapak kemudian ada di tempat ini, itu semata-mata bukan kita akan belajar semua program itu, kan tidak seperti itu. Ya. Tetapi ini adalah bagian dari itu semua. Dan alangkah meruginya ketika orang tidak datang seperti bapak ini. Bapak ini diberi ilmu. Kami kalau di luar, di kemarin anak saya kecil itu saya daftarkan di taman pengajian. Bayar Pak. Baru uang pendaftaran saya bayar 500.000. Belum uang bulan. Kan Bapak di sini gratis. Tidak ada yang dibayar. Ilmu kita bagi. Biar Bapak bisa memperoleh ilmu itu. Kalau tidak bisa digunakan sekarang, insya Allah bisa digunakan dari kesempatan. Tapi kami berharap Bapak sudah punya modal dulu. Ya. Tapi saya harapkan kami bisa digunakan. Jadi seperti pelatihan politik Bapak bisa diikuti. Daftarkan diri saya mau mengikuti, dilakukan seleksi. Artinya dites dulu supaya di dalam memberikan khutbahnya itu sesuai dengan apa yang bisa disampaikan, artinya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu Bapak. Jadi kita ini belajar Pak, jadi
belajar itu sepanjang masa. Nanti sudah selesai hidup ini baru kita bersenang-senang di alam lainnya. Tergantung amal ibadah. Saya kira mungkin cuma itu yang ingin kami sampaikan, karena yang paling pokok di dalam kegiatan ini adalah penyampaian daripada langsung. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Rodianto Ibrahim STHI. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sa'iril wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum ihdafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih berbicara tentang khotib dan imam. Nah, sekarang saya mulai dari khotib dulu. Kemarin saya sudah minta contohkan satu khutbah. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau berkhutbah. Yang pertama, ketika kita mau berkhutbah itu, yang kita perhatikan pertama kali itu adalah penguasaan materi. Ya, jangan orang berkhutbah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, jadi terbata-bata. Usahakan kalau membaca materi, membaca khutbah, memang dia sudah kuasai. Dan sebenarnya berkhutbah itu sebenarnya tidak membaca. Jadi Nabi itu berkhutbah, bukan membaca khutbah. Ya, saya kalau berkhutbah cuma pegang kertas. Kayak tadi saya berkhutbah cuma pegang kertas satu. Ya, karena apa? Saya tidak mau berkhutbah itu kayak terkesan monoton, apalagi sudah terbata-bata. Ya, itu jadi tidak bagus suasana. Ya, jadi tidak bagus suasana. Jadi kalau berkhutbah itu usahakan kalau kita berkhutbah memang kita sudah kuasai materi khutbah yang kita bawakan. Ya, sudah separuh, sudah setengah materi yang kita akan bawa di khutbah itu kita sudah kuasai. Supaya apa? Ketika kita berkhutbah itu bisa didengar dengan baik oleh jamaah. Ya, jadi jamaah itu mendengar. Jangan itu yang saya bilang kayak minggu lalu. Ya, jamaah tertidur-tidur begini. Ya, padahal mau tak tidur, bukan paham. Ya, jangan tak tidur. Bahkan soalnya yang tak tidur baru paling wakor, jatuh. Ya, karena apa itu? Karena dia tidak memperhatikan bagaimana tata cara khutbah. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, materi yang kita perhatikan itu pertama, kuasai materi. Kuasai materi itu penting sekali. Ya, kuasai materi itu sangat penting. Penguasaan dalam audiens seperti ini itu penguasaan materi. Ya, kalau orang nggak baca, apa baca? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi pendengar sudah fokus itu. Ya, ada yang sudah baku korek. Baru yang berikutnya, posisi khutbah itu paling lama, ya, paling lama itu 15 sampai 20 menit. Itu khutbah. Ya. Beda dengan di Arab. Kalau di Arab paling ringkas itu berapa? 1 jam. Itu kalau di Arab. Ya. Di Arab begitu, 1 jam. Bahkan khutbah mereka
dibuatkan satu buku, bundelan khutbah. Ya, khutbahnya tebal-tebal, kitabnya itu kayak Al-Quran. Jadi bedakan ya. Kalau 15 menit ada di mana ya? Di waktu saya di Kuala Lumpur, ada ustadz yang tersinggung. Ya, mohon maaf, dia lulusan Timur Tengah. Ya, ustadz yang tersinggung. Dia tersinggungnya kenapa? Karena dia khutbah setengah jam. Akhirnya jamaah di belakang apa? Amin, amin. Dia tersinggung, dia langsung turun. Ya, sebenarnya tidak boleh mau tersinggung. Kita sebagai seorang dai itu, kita harusnya paham audiens. 15 menit. Saya kalau berkhutbah itu paling cepat 10 menit, paling cepat itu. Tapi materinya agak padat. Ya, keluarkan dalil sedikit, dalil. Paling lambat 15 menit sampai 20 menit. Itu. Jadi kalau saya minta kalau saya berkhutbah itu jam berapa dia begini, supaya saya lihat posisi saya start jam begini. Jadi 12.15 saya harus selesai. Ya, selesai. 5 menit khutbah kedua. 5 menit khutbah kedua. Jadi 20 menit. Setelah itu sholat. Nah, sholat biar kasih panjang tidak apa-apa. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Orang yang paling paham dalam agama terlihat dalam sholat Jumatnya. Khutbahnya diperpendek, imamnya diperpanjang. Ya. Jadi khutbah itu minimal 15 menit sampai 20 menit. Jangan terlalu lama. Ya, ini bukan membaca makalah ini. Ini bukan membaca skripsi ini. Ya, ini khutbah. Khutbah itu ringkas, pendek, mudah dipahami. Itu khutbah. Ya. Beda kalau di Arab 1 jam orang memang lihat itu. Saya lihat itu khutbah di Arab 1 jam karena memang orang penceramah 2 jam. Mau bikin di Gorontalo begitu, ya la ilaha illallah. Ya. Tidak cocok, ya. Setengah jam saja itu sudah berlebihan. Jadi usahakan 15 menit sampai 20 menit kalau kita mau berkhutbah. Ya. Dan khutbahnya saya sudah bilang kemarin. Ketiga, hal yang perhatikan dalam berkhutbah itu, usahakan apa? Semangat. Ya, semangat dalam berkhutbah. Jangan slow rock. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil. Orang di belakang ya, jamaah sudah wabu. Karena apa? Karena khutbahnya bikin tidur. Ya. Jadi kalau berkhutbah itu, makanya kalau saya ceramah, apalagi kalau kayak saum begini, jadi orang tidak mau tidur. Innal hamdalillah. Jadi orang terhawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Orang tak pasti mau tidur bagaimana? Dia saum di dalam talingan begitu. Ya. Tapi kalau titiknya sekali begini, alhamdulillah. Oh, sudah asyik itu. Ya, tak tidur. Karena apa? Karena posisi khutbah tidak membuat orang yang khotib itu tidak bersemangat dalam berkhutbah. Itu penting ya. Jadi tujuan kita berkhutbah itu menyampaikan argumentasi agar pendengarnya bisa memahami apa yang kita sampaikan. Tidak ada guna kalau berkhutbah, kalau pada penjamaah kita mau hina-hina itu ini. Usahakan pandangan ke kita. Ya, kalau saya berkhutbah itu kadang yang bilang ini hilang atau mau 15 menit. Ini patuhnya mau dibawa 1 jam. Ya. Memang begitu. Tapi kalau saya Pak Imam, saya kasih panjang. Kalau saya berkhutbah, khutbahnya pendek. Imamnya baru panjang. Ya. Imamnya biasanya saya bawa 1 lembar Al-Quran atau 2 lembar. Ya, supaya asyik. Jadi keluar sama-sama setengah 1. Bisa ada yang khutbah panjang setengah 1. Kalau juga di yang saya imam, kalau juga setengah 1 sama-sama, draw, ya, sama-sama setengah 1, ya, setengah 1 sama-sama. Tapi bahkan juga saya punya lagi 5 setengah 1 suka luar. Karena apa? Karena saya punya biar panjang tapi tidak terasa, ya, tidak terasa. Oke. Jadi itu khutbah, ya, khutbah. Jadi 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Kuasai materi. 15 menit sampai 20 menit materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, kita harus bersemangat dalam
berkhutbah. Jadi jangan slow, ya, jangan slow, tidak ada itu slow. Orang tidak akan bagusnya itu orang kalau berkhutbah, orang terlama begini. Nah, itu gak asyik, orang terpaku kan. Jangan kok alhamdulillah. Jadi orang pertama kok asik-asik 5 menit orang baru mulai sayang-sayang dari mata. Ya, itu karena apa? Karena dia khotib terlalu slow, ya, terlalu slow. Jadi kita perhatikan dalam berkhutbah itu yang paling penting kita perhatikan dalam berkhutbah. Supaya apa? Supaya tugas kita sebagai khotib tersampaikan dan juga imam, ya, imam juga tersampaikan. Oke, selesai khutbah. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan khutbah sebelum saya lanjut ke imam? Ada yang ditanyakan? Kedua, kutipan ayat Al-Quran itu usahakan yang berkaitan dengan materi, yang satu DP yang baca, ya, yang berkaitan dengan dengan materi yang disampaikan, itu saja yang dikutip, satu ayat selesai, ya. Jangan 2 ayat, 3 ayat yang kutip, ya, terlalu panjang, apalagi kalau dibaca lagi terlalu panjang. Wajah ya. So, dia mengutip baru kemudian tersalah-salah lagi membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau kita mengutip itu ayat saja yang berkaitan dengan materi itu selesai, sudah. Ya. Baru usahakan yang paling inti dalam berkhutbah itu, kalau bahasa Indonesia mungkin kita bisa pahami, tetapi di bahasa Arab itu kadang-kadang orang di bahasa Indonesia kan, tapi ketika dia baca ayat, itu lagi tabata-bata, kola Allah ta'ala, ya. Karena apa? Karena dia tidak kuasai betul DP Arab, ya. Jadi usahakan materi itu yang kita bawakan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, harus dikuasai dengan baik. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan pas masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan. Oke, ya? Itu. Oke, ada lagi? Satu lagi atau 2 lagi, 3 penanya berkaitan dengan khutbah. Saya mau lanjut ke imam. Saya mau kasih baik surah Al-Fatihah lagi dengan DP lagu, kasih masuk lagu supaya saya jaga. Ayo, apa lagi? Ya, ayo 2 lagi penanya sebelum masuk ke imam. Ayo. Intonasi khutbah itu usahakan dia jangan terlalu cepat. Dia usahakan jangan terlalu slow, lambat, pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu. Jadi memang jelas. Bagaimana atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada orang tua. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Vokal, ya. Vokal itu juga. Jangan huruf-hurufnya diomong. Kalau diomong, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, itu hurufnya diomong, ya. Jawa mama, ya. Tangkulo. Jadi Jawa mama. Jadi biasakan dia omong itu lebih huruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, apa yang nyota aku ngerti, ya. Jadi usahakan buka vokal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas, hurufnya jelas, vokalnya jelas, A, B, jelas, vokalnya jelas, ya. Jadi jangan diomong. Saya lihat ada biasanya juga Pak Imam mau baca tofu. Alhamdulillah, dia ngomong itu huruf, ya. Jangan diomong, ya. Buka, ya. Buka itu huruf. Jangan diomong, ya. Jadi mohon maaf nih, saya bukan mau tetapi itu kenyataan di lapangan, ya. Saya dapat di lapangan begitu. Dia baca huruf, dia membaca khutbah, dia
ngomong itu huruf. Dia ngomong itu baik Indonesia, ya, maupun bahasa Arab. Apalagi kalau dia Pak Imam, dia ngomong. Jadi insya Allah saya mulia ini, jangan sampai ada yang mau ngomong huruf ini. Saya mulia Pak, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tidak usah malu. Namanya juga sama-sama belajar. Insya Allah kita akan tahu. Saya juga melihat lagunya bagaimana, ya. Lagu itu penting juga. Jangan lagu itu yang saya bilang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Sampai dulu, sampai bulan tidak maafin makhluk itu. Ya. Jadi usahakan imamnya berkhutbah mantap. Pak Imam juga baca ayat Al-Qur'annya mantap. Itu memang plus, ya. Jadi misalnya kalau dia bawa lagu Ros, lagu Syekh Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi begitu. Itu kalau lagu Ros, ya, lagu Ros. Jadi memang apa namanya? Bacaannya bagus, hurufnya bagus. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ada. Jadi mohon maaf nih kalau ada yang begitu di sini. Oh ini aku mulu-mulu hati ya. Jadi memang jangan diomong itu huruf, ya. Usahakan memang dibuka. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi huruf dibuka jelas, ya. Kalau lagunya juga, kalau lagu itu lagu Nahawan tadi, lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu lagu Hijaz. Itu lagu Hijaz. Kalau yang pertama lagu Ros, Syekh Sudais itu lagu Ros, ya. Kalau yang kedua saya bawa tadi itu lagu Nahkawan. Kalau yang tadi terakhir yang ketiga itu lagu Hijaz. Ada yang sering saya lihat kalau di kota Gorontalo membawakan dengan lagu Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu lagu Jiharka. Rata-rata saya lihat di masjid-masjid di kota itu banyak orang yang suka lagu Jiharka. Ya, lagu Jiharka itu Nabi bawa pada saat Nabi akan meninggal dunia. Itu lagu Jiharka yang terakhir itu. Ya, saya khawatir semuanya ini orang bawa lagu Jiharka begini. Saya khawatir bukan juga semua meninggal dunia, tidak. Saya khawatir itu tanda-tanda hari kiamat, ya. Tanda-tanda karena Nabi bawa lagu Jiharka itu semua dekat-dekat beliau meninggal dunia. Lagu itu saya rata-rata di masjid-masjid itu yang mau putar itu habis azan itu biasanya kalau saya dengar-dengar itu bacaan ayat Al-Qur'annya bawa lagu Jiharka. Ya, orang sudah semakin senang dengan lagu Jiharka. Padahal kalau melihat sejarah, lagu Jiharka itu dibawa Nabi pada saat Nabi dekat-dekat mau meninggal dunia, ya. Oke, sekarang saya mau minta dulu satu orang yang membaca Al-Quran, iya, baca surah Al-Fatihah, iya, silakan.
silakan. Tegar. Iya. Ayo silakan. Ayo silakan. Iya. Silakan. Onon. Saya mau dengar dulu sampel 3 orang. Saya mau koreksi, kasih tahu lagu juga saya mau lihat. Karena lagu itu sesuai dengan IP suara. Saya mau lihat tuh IP suaranya bagaimana. Baru saya mau kasih tahu lagu yang bagus. Oke? Ayo. Ya Kambas. Ayo silakan. Baca Al-Fatihah dulu ya. Oke, saya mau dengar Al-Fatihahnya. Salah koreksi. Dibenarin ya. Oke. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين. Iya, itu kalimat yang saya suruh ulang. Saya mau dengar ulang, jangan sampai saya salah dengar. Nah, jadi saya suruh ulang 2 kali. Nah, di situ yang saya harus kritik. Jadi bukan iyyaka na'budu, jangan kana. Dia ditahan. Kana budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan kana. Ya, besok orang baca kana. Ya, karena Allah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jangan jadi iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi jangan kana ya. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Kalau lihat lagunya bagus ya. Ini lagu Nahawan. Ya, lagu Nahawan. Oke. Bagus. Oke, silakan. Sebelum tunggu ayat. Satu ayat. Tuhan. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oke, bagus ya. Silakan kembali. Takbir dulu. Jangan tepuk tangan ya. Kita ini belajar agama, jangan tepuk tangan, ya, takbir ya, Allahu Akbar ya. Jadi jangan tepuk tangan. Jadi mohon maaf, ya. Oke, siapa lagi? Oke. Lagu yang lain ya, jangan ikut lagu dia. Jangan ikut lagu dia. Jangan mau lagu Nahawan semua. Itu lagunya, jangan lagu Nahawan. Kayak begini kan? Kalau saya, itu kan lagu Nahawan. Atau
bisa lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Soba. Mau pilih yang mana? Atau lagu itu yang saya sudah isi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Coba ayo. Tinggal pilih lagunya, setting jangan sama dia. Supaya ada variasi. Jangan terlalu monoton dengan satu lagu. Oke? Sudah SNT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Masih sama dengan lagunya itu. Cari lagu lain. Sama itu dengan lagu. Lagu itu dari lagu lain. Ayo. Sama dengan ambil nada lain. Supaya ada variasi lagu ya. Kalau jangan cuma banyak lagu nahawan di sini. Usahakan banyak beragam nada. Ya. Itu sana nahawan dia, ini juga bukan nahawan. Sama kan? Usahakan pakai nada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi agak itu ya, karena mungkin terbiasa dengan satu lagu, jadi kadang terbawa dengan lagu itu. Oke, silakan. Oke, takbir. Oke. Jadi insya Allah, jadi ke depan saya datang, saya mulai mengajarkan nada lagu dan satu orang masing-masing kasih contoh. Tiap kali pertemuan saya kasih ajar satu nada, supaya jangan monoton dengan satu nada. Saya kalau Pak Imam juga, kalau bosan dengan satu nada, saya ganti dengan nada yang lain, supaya memang asyik itu. Bacaan Al-Quran membuat orang bergetar hati, ya. Bergetar hati. Jadi Pak Imam itu juga butuh profesional sedikit, ya. Nadanya juga dikasih bagus, ya. Nadanya juga. Oke, satu lagi. Nada lain ya, jangan ikut-ikut nada itu. Nada lain, oke. Ikut nada lain. Nada lain ya, jangan ikut nada itu. Oke. Nada lain, supaya ada variasi nada. Oke. Coba saya mau dengar. Ada spek. Apa? Bacaan itu kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir. Nanti saya koreksi di. Iya. Bapak sudah Al-Quran ya? Iya. Sudah Al-Quran, oke. Jadi tinggal makhrajnya dikasih bagus ya. Yang pertama ya, shad dibaca ihdinas si ya. Shad itu perlu shad. Itu saya bilang tadi. Nah, kayak kemarin kan pertemuan
pertemuan yang lalu. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke dalam polisi yang lurus. Ya. Kalau sa, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke dalam kepiting yang lurus. Ya. Tapi kalau sod, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi ada 3 huruf itu, sya, sa, dan so. Ya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, so. Ya, oke. Insyaallah berikutnya saya akan kasih tunjuk nadanya dan saya mau tunjuk satu-satu, kasih contoh nada yang saya ajarkan. Insyaallah. Karena supaya memang kalau jadi imam betul-betul imamnya memang zen, nadanya juga zen. Ya, zen. Jadi Pak Imam juga zen, bacaannya juga zen. Ya, zen itu bagus ya. Zen itu bahasa Arab, bahasa pasar itu bahasa Arab pasar. Zen itu berasal kata zain. Zain itu artinya indah. Ya, zuyyina linnas, zain, indah. Ya, zen. Jadi zen ya, zen. Gitu. Oke, satu lagi. Nah, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir. Oke. Yang diperhatikan adalah itu tadi iya, jangan dikasih lama karena iya ya, jangan dikasih lama. Iya ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, jadi itu iya. Nah tadi itu shot ya, tadi shot taruh pertama sa, kemudian jadi shot ya, jadi usahakan shot dua, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada, nah kalau itu lagu Ros. Ada lagi lagu Bayani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Bayani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu lagu Bayati. Jadi lagu, warna bacaan lagu itu banyak. Nah sekarang tadi kenapa harus to? Ya, to. Jadi huruf itu satu makhraj itu ada 3. Ta, da, to. Itu satu makhraj itu. Makhraj itu maksudnya apa? Tempat keluarnya huruf itu makhraj. Ya, tempat keluarnya huruf. Jadi ta, da, to itu satu makhraj. Ya, makanya dia kenapa dia to. Begitu juga ro. Kalau di qiraah yang lain dibaca ra, itu qiraah yang lain. Kalau kita di Indonesia menganut qiraah Imam Hafaz, ya, riwayat apa qiraah Asim, riwayat Hafaz, ya. Jadi baca ra, ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim, jangan. Ya. Biasa kan apa namanya? Ada imam-imam yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, biasanya kan ada imam yang begitu. Ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim,
nasta'in, ya. Karena apa? Karena terbiasa dengan lahja Jawanya. Ain dibaca ni. Iya kanang budu wa iya nasta'in, ya. Biasanya tetap yang min, ya. Karena terbiasa dengan dengan nada Jawa, lahja Jawanya, ya. Jadi kalau orang Gorontalo biasanya itu ro dibaca ra. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena dia terbiasa dengan ra. Usahakan dia roh, ya, roh. Oke? Itu saja. Ada yang ditanyakan tentang masalah imam? Ya. Kita sampai bagaimana? Baru? Bagaimana? Ada beberapa pendapat. Kalau mazhab Syafi'i begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada beberapa cara balagh. Cuman karena kita di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, jadi cuma Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Jadi seperti itu. Itu mazhab. Jadi ada beberapa mazhab. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Ada beberapa lafaz. Oke, ada lagi? Nah, kalau rakaat pertama harus kasih lama. Jangan rakaat pertama cepat, rakaat kedua yang lama. Ya, usahakan rakaat pertama dia diperlambat. Ya, baru rakaat kedua agak sedikit. Jadi kalau misalnya rakaat pertama 1 jam, rakaat kedua 1/3 jam. Jadi seperti itu. Ya, jangan rakaat pertama 15 menit, rakaat kedua 30 menit. Ya bukan begitu. Jadi usahakan diatur. Yang paling panjang itu rakaat pertama. Saya kalau maghrib, apalagi maghrib itu rakaat pertama, saya mau kasih panjang sekali. Supaya apa? Ada orang yang babuka, mesti dia mendapat lagi kamar, nanti rakaat pertama. Ya, orang babuka sampai yang saya bilang tadi, karena dia lari-lari, akhirnya bukan angkat takbir, tumpah dia isi buru. Gara-gara apa? Gara-gara baka-baka kolo potingok, ya, dapat tahu, lari-lari, akhirnya dia bukan angkat takbir, tapi keluar dia isi buru. Tapi kalau DP imam dia kasih lama setengah jam, diperlambat sedikit, ya, rakaat pertamanya, dia berjalan, dia aman itu, pelan saja dia, karena dia tahu imamnya masih dalam keadaan panjang baca ayat Quran. Jadi kalau maghrib itu biar pendek, jangan juga kasih pendek sekali hati. So mentang-mentang maghrib rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallah. Ya kita hari Allah kasihan dia pikir sudah jauh tidak sholat di masjid saya kalau begitu. Sholat yang di rumah karena saya tahu inti imam kok inna a'tayna dengan qul huwallah, ya. Atau wal asr dengan qul huwallah. Jangan juga begitu. So mentang-mentang maghrib kalau juga tidak dikasih panjang. Kalau di Arab Saudi itu kelihatan kalau imam kalau Syekh Sudais yang Pak Imam, rakaat pertama maghribnya itu apa? Inna hadzal Quran. Itu 1 halaman dia bawa. Jadi asyik, memang orang masih jalan masih santai. Saya biasanya cari hotel itu jalan masih santai karena saya tahu masih agak panjang ini. Ya. Tapi kalau orang di Gorontalo baru Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, lari kenapa? Kalau inna a'tayna itu al-asr lagi itu duplicate. Ya. Inna a'tayna itu al-asr. Jadi ya seperti itulah, usahakan rakaat pertama juga dikasih panjang sedikit, jangan juga dikasih pendek sekali. Kasihan orang yang dari rumah itu yang mau datang kamar di masjid, dia tidak mendapat rakaat pertama, ya. Makanya saya kalau jadi imam maghrib, jadi mohon dimaklumi kalau imam maghrib saya kasih panjang karena orang habis buka dia mau wudu, siap-siap. Jadi dia masih tipikal waktu ustadz yang imam. Dia mengerti itu. Dari rakaat pertama dikasih panjang. Nah, nanti rakaat kedua baru kita kasih pendek. Biasa qul huwallahu ahad, ya, atau al-haqqul takatsur, ya. So pendek. Nah, yang penting dia tapi juga tidak terlalu pendek. Jadi agak panjang, al-haqqul takatsur kan agak panjang sedikit. Jadi seperti itu, ya. Itu jadi tata cara imam durasinya begitu. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua usahakan separuh panjangnya dari rakaat yang pertama. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi?
Oke, sudah tidak ada? Oke. Oke, itu saja dari saya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan saya berharap dengan saya berikan materi ini bisa membekas. Tadi saya sudah lihat ada lagu Nahawan. Rata-rata di sini lagu Nahawan ya. Nanti saya kasih contoh lagi lagu yang lain. Ya, lagu yang lain diperindah, diperbagus. Supaya kalau bosan dengan satu lagu, ya pakai satu lagu lagi. Ya, bosan dengan satu lagu lagi. Ya, seperti itu. Ganti-gantian nada bacaannya supaya enak orang dengar. Ya. Bagaimana orang dapat petunjuk, dapat hidayah. Kadang ada orang yang dapat petunjuk, dapat hidayah gara-gara apa? Mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, dia tersentuh hatinya. Seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu apa? Dia preman jalanan, tukang pajak-pajak orang. Tapi karena apa? Karena dia ketika jatuh cinta kepada perempuan, dia naik ke atas tembok, dia mau temui perempuan itu. Pas dia naik di atas tembok, dia mendengarkan ayat Al-Quran, bacaan Al-Quran yang merdu sekali. Ya, dia tidak jadi itu pergi sama perempuan, jatuh, menangis. Pada saat itu dia mengatakan, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Bayangkan, dengan mendengarkan lantunan yang indah, membuat dia tersentuh hatinya. Bisa jadi dengan bacaan kita yang indah, membuat orang tersentuh. Baru membaca itu jangan terlalu lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Di muka yang sok menangis, orang di belakang tidak menangis. Usahakan muka biasa-biasa, bacaan standar yang terlalu lebay. Ya, yang boleh ke muka yang sok ya, ke muka apa? Ya. Tapi bacaan tidak menyentuh. Yang paling inti itu adalah bacaan, bukan ente ke muka. Ya. Jadi bacaannya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kasih itu. Jadi bacaan apa? Muka biasa. Ya Allah. Alhamdulillah. Itu muka semua. Tapi di bacaan tidak menyentuh orang di belakang. Karena apa? Karena dia masih lebay, terlalu lebay. Ya. Jadi jangan lebay, tidak usah lebay, tidak usah berlebihan. Tapi apa? Bacaan muka biasa, tapi penghayatan. Ya, kalau kita baca bacaan Al-Quran itu dari hati, itu akan masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan. Yang penting bagus, yang penting juga soul juga mendukung. Jangan soul pengen-pengen kok. Ya, DP soul pengen-pengen kok. Ya. Jadi usahakan soul juga mendukung. Kalau soul mendukung, suara kita mendukung, insya Allah bacaan kita bagus. Ya, ada saya waktu Pak Imam waktu itu almarhum Pak Iwan Bokings, saya pas-pas ke Mantap gagas sekali. Jadi saya bersuara bukan kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu orang di belakang. Ya, jangan menangis, padahal saya santai. Jadi tidak perlu kita lebay dalam membaca. Itu seperti tadi DP Imam, alhamdulillah, pun DP mamang biasa-biasa. Jadi Pak Imam itu santai, tapi yang di belakang yang kita target, bagaimana dia tersentuh. Ya, itu usahakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Santai, jadi santai. Aromanya, alunannya santai. Santai tapi getaran-getarannya itu menggetarkan hati orang. Kalau getaran bacaan kita menggetarkan hati orang, bisa jadi dia akan tersentuh dan mudah air matanya menetes. Jadi tidak perlu DP Imam yang soleh bayi tadi. Tidak perlu, ya. Tidak perlu itu. Kalau imam seperti itu, ya. Bacaannya saja dikasih bagus, lantunannya diperindah, ya. Insya Allah orang di belakang akan tersentuh. Oke, itu saja dari saya. Ya. Satu lagi apa? Karena masih ada 10 menit. Ya. Ada satu Pak dari kami. Bahwa untuk menjadi seorang imam yang baik itu tentunya ada
beberapa persyaratan kemudian kriteria jadi seorang imam. Nah di sini kami ingin minta penjelasan kepada Bapak untuk seperti apa imam yang baik itu, kriterianya. Ya, terima kasih. Yang pertama, kriteria jadi imam itu, yang pertama bacaannya bagus, ya, bacaannya bagus. Jadi biar dia anak-anak, kalau dia hafal 30 juz, biar ente opa-opa tapi tidak hafal 30 juz, ente suruh itu anak. Jangan biar anak JJ ini dia tidak ya model. Ya bukan begitu model. Jamak model itu kalau misalnya orang memberikan nasihat pernikahan, kalau dia belum nikah, nah itu jamak model namanya. Ya, tapi kalau dia lebih kuasai dari kita harus menurut betul. Biar anak-anak dia hafal Quran, dia ada belajar. Ya, kalau itu mentang-mentang imam kampung, tinggi betul, JJ ini macam gimana betul? Yang ini kompleknya. Jadi usahakan kalau dia jadi imam, dia hafal 30 juz, anak-anak kecil suruh imam, betul. Pasti dia bagus gitu kalau dia hafal 30 juz. Karena apa? Orang kalau hafal Quran itu dia mencari irama yang membuat dia tenang menghafal. Itu. Jadi jangan karena anak-anaknya tinggi, ya, di Polonika tinggi, ya. Tidak boleh. Dia kalau kamu, jadi yang pertama itu yang paling bagus bacaan Qur'annya. Aqra'uhum bi kitabillah, kata Nabi. Orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang kedua, orang yang kalau dia sama-sama, ada beberapa orang sama-sama semua hafal Quran. Yang kedua apa? Yang lebih paham agama. Kalau dia sama, berarti yang kedua. Mana di antara orang hafal Quran itu yang lebih paham agama? Nah, dia patut jadi imam. Ya, yang lebih paham agama. Nah, yang ketiga, yang pertama kali masuk Islam. Kalau dia sama-sama, dia dua-dua sama-sama hafal Quran, sama-sama juga paham agama. Yang ketiga lihat, mana yang pertama kali masuk Islam. Ya. Nah, ya, baru yang nanti yang poin berikutnya baru itu yang lebih tua. Ya. Nanti poin keempat itu. Ini sekarang poin keempat jadi poin yang pertama. Ya. Nah, saya lihat ada yang orang tua, sopo-opa sekali, sesepuh, itu imam masjid besar Limboto. Nah, itu bagus. Biar dia tua, tapi apa DP imam gagah, opa-opa tapi gagah dia bacaan. Bagus DP lagu. Saya senang, ya. Padahal dia kalau imam itu kokopore bagi Bismillahirrahmanirrahim. Kokopore, sesepuh, tapi bacaannya DP lagu bagus. Ya. Nah, itu tidak apa-apa, biar dia opa, tapi bacaannya gagah. Ya. Ada opa yang egoistisnya kayak gitu. Mari baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitu itu kalau tahu. Ente bacaan kayak dari yang ente kasih tinggi. Ya. Kita usahakan kalau dia opa-opa, kalau yang macam di mana di Kabupaten Gorontalo di Masjid Agung, nah dia biar sesepuh, tapi bacaannya zen. Karena memang dia mantan kori. Ya. Dia mantan kori, ya. Dia mantan kori. Jadi orang bacaannya biar dia sudah sesepuh, sudah opa-opa. Ya kalau Pak Imam itu saya lihat dia kori bagi mungkin karena dia sesepuh, sudah opa-opa. Jadi kalau Pak Imam tutup kori bagi terus ya, itu karena sudah sesepuh, ya, sudah opa-opa, ya. Jadi apa namanya? Jangan diputar orang tua yang pertama, tidak. Kalau orang tua yang pertama baru bacaannya bagus kayak yang imam di Masjid Agung Limboto, tidak apa-apa itu. Yang penting dia kriterianya begitu, dia sesepuh tapi bacaannya bagus. Tapi kalau dia sesepuh baru dia bacaan tidak bagus, kan saya anak muda yang lebih bacaan gagah. Harus anak muda yang lebih bacaan gagah, ya, supaya mengindah, ya. Masjid itu mau jadi ramai kalau apa DP imam bagus. Ya, yang bikin bagus masjid itu cuma dua, DP penataan, apa istilah orang sekarang tata geraha, ya. DP penataan itu bagus, yang kedua DP imam juga bagus baca. Nah, kalau kedua-dua itu gagah, insya Allah mau jadi ramai itu masjid, ya. Dua itu, jadi imamnya juga harus ada peningkatan kualitas, jadi seperti itu. Oke, Allahu a'lam bishawab.
Ya, demikianlah penyampaian dari Bapak Ibrahim Parabianto Ibrahim untuk materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, kemudian ada misalnya dari teman-teman saya seperti Pak Marwan tadi menyampaikan ya kenapa roh ya ra seperti yang kelompok pengejar tadi ya kenapa roh bukan ra ya, nah, itu sudah jelas tadi ya Pak Marwan ya sudah disampaikan tadi bahwa seperti itu ya, ada beberapa pendapat ya para ulama. Insyaallah nanti kita akan bertemu pada besok ya untuk kajiannya ini dalam Bapak Robianto Ibrahim. Demikianlah kegiatan pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.